Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kang Din, selamat berjumpa. Hari ini kita akan mengajak diri kita untuk merenung bersama. Kalau kita jujur melihat situasi bangsa hari ini, banyak hal yang cukup membuat kita khawatir. Kalau kita jujur melihat kondisi bangsa, ada hari ini berita-berita, informasi dan lain sebagainya, baik itu yang datang dari kebijakan pemerintah, kemudian dinamika di media sosial dan lain sebagainya, menjadi cerminan kondisi kita hari ini. Nah, di tengah dinamika itu, kita juga melihat ada satu gerakan Islam di tanah air maupun di kawasan regional kita yang terus berkembang. Ada yang membawa semangat positif, tapi ada juga yang justru memunculkan keresahan karena membawa agenda ideologis yang bertolak belakang dengan fondasi kebangsaan kita. Nah, dari sinilah kita akan masuk pembahasan penting ideologi negara, peran ulama, jihad, hingga upaya melawan radikalisme. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kehormatan kedatangan dua tokoh di Banten. Yang pertama, Abah Kiai Haji Romli. Beliau berkiprah di MUI cukup lama dan saat ini di FKUB. Kemudian satu lagi ada tokoh muda intelektual Banten, Kiai Haji Sukron Makmun. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang, terima kasih atas waktunya menyempatkan acara hari ini. Baik, Kiai, tadi udah dibuka sedikit paparan kita tentang kondisi hari ini, Kiai. Ini kaitannya tentunya tentang Pancasila dan NKRI. Iya. Masih saja ada pihak yang belum selesai dan berdamai dengan pertanyaan klasik gitu, Kiai. Masih ada aja orang yang bertanya apakah Pancasila dan NKRI bertentangan dengan Al-Quran atau ajaran Islam. Padahal sejarah kita sudah membuktikan ulama besar kita justru merumuskan itu dan sampai menjadi konsensus. Nah, bagaimana sebenarnya jawaban yang tuntas atas pertanyaan ini? Mungkin Abah Kiai Haji Romli. Baik, menurut Pancasila itu oleh MUI dulu disebut berdasarkan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila disebut Darul Mithaq, negara perjanjian. Kalau Muhammadiyah lain lagi istilahnya Darul Ahdi wa Syahadah. Ya. Jadi kalau bahasa umumnya kita sebut konsensus nasional. Nah, ini bukan main-main, dan Pancasila itu diiringi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau kita tahu sejarahnya, pergerakan kita kan ada nasionalisme Islam, ada nasionalisme bukan Islam, ya, sekuler. Bertemulah di BPUPKI itu. Di situ debat belum selesai, dibawa ke Panitia 9, ya, yang itu sebut nanti mengeluarkan Piagam Jakarta. Dari situlah Pancasila itu dirumuskan di situ. Kemudian dibawa ke sidang pleno. Kata golongan Islam, kenapa negara ini bukan negara Islam? Kata golongan sekuler, kenapa agama dibawa ke negara? Jadi negara Indonesia itu bukan negara Islam, bukan negara sekuler, dan bukan negara yang bukan juga. Ya, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Islam. Jadi sudah melalui proses diskusi yang panjang. Jadi saya ingat kepada kesepakatan para ulama, ya, musyawarah alim ulama untuk kerukunan bangsa, bahwa Pancasila itu merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran agama dan Islam. Dari kata-katanya ketuhanan yang Maha Esa. Pasti tanya Abi Kusno Cokroyoso, apa sih ketuhanan yang Maha Esa itu? Kan ngerti kita. Itu tauhid, katanya. Tanya lagi kepada Teguh Muhammad Hasan dari Aceh, apa benar itu
ketuhanan yang Maha Tauhid. Lah iya katanya. Nah, gitu. Jadi merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran agama, khususnya Islam. Nah, setelah itu kan semuanya tak mengakui ketuhanan yang Maha Esa, meskipun tadinya menolak Pancasila itu. Nah, Baik, artinya itu sudah justru bentuk ejawantah dari ajaran Islam juga Ajaran. dan tidak bertentangan dengan Quran ya, gitu ya. ya. Baik, di fenomena sekarang kita, meskipun kita tahu organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau yang sejenisnya itu sudah dibubarkan oleh negara. Mungkin ini kita perlu elaborasi kembali tentang isu khilafah ya, kayak saya ke isu Quran. Di tengah kenyataan konsensus yang ada, yang sudah lama puluhan tahun, seolah-olah mereka itu menyampaikan sesuatu yang lebih Islami dari yang sudah dikristalkan tadi oleh para ulama, ya, kristalisasi Pancasila dan NKRI. Seolah-olah ada yang lebih Islami. Nah, bagaimana menanggapi ini? Menjaga keisulan nanti ke apa? Ini masih nyambung dengan pertanyaan tadi yang ke Pak Kiai Romli, apakah Pancasila ini bertentangan dengan Al-Quran atau keislaman kita ya? Jawabnya udah pasti enggak. Betul kata Pak Kiai Romli tadi, istilahnya coba sila ketuhanan yang Maha Esa itu kan kita di Quran Qul Huwallahu Ahad. Kemanusiaan walaqad karramna bani Adam. Ya kan? Semuanya enggak ada pertentangan, persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang sila ke berikutnya, yang keempat, musyawarah itu ada di kita. Keadilan, i'dilu, ya, wa aqrabul taqwa. Semua keadilan itu prinsip Quran. Jadi Pancasila ini sebenarnya Qurani sekali. Cuma tidak pakai bahasa Arab aja gitu lagi ya. Ada musyawarah. Ya, musyawarah itu menjadi satu mekanisme untuk mengambil satu keputusan, dan itu Qurani banget. Wasyawirhum fil amr, ya kan? Kemudian NKRI ini udah menjadi kesepakatan. Apa yang menjadi kesepakatan ya nggak boleh di ini. Ya sebenarnya ulama-ulama kita itu kan kita biasa untuk berbeda pendapat, gitu Pak Inge. Ya. Kita di fikih kita itu selalu tidak pernah ada pendapat tunggal. Tapi selama satu, jangan bicara disintegrasi nasional. Disintegrasi bangsa jangan. Kedua, jangan menyalahi sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama. Ya, termasuk NKRI ini, termasuk Pancasila, UUD, itu kesepakatan para pendiri bangsa ini. Nah, kita ini dikatakan negara sekuler juga enggak. Wah, kenyataannya undang-undang perkawinan kita mengadopsi fikih Islam. KHI itu, beberapa undang-undang kita itu ruhnya fikih Islam. Tapi kita disebut negara Islam juga enggak. Karena memang kita ini multikultur. Nah, kalau khilafah sekarang dianggap sistem ini nggak baik. Indonesia udah syar'i banget. Saya pernah diskusi dengan Pak Bambang Pranowo waktu di Bogor, Pak Kiai ya, di Puncak. Coba sekarang, buktinya gampang lah. Indonesia itu pernah ada pemberontakan, mau kanan, mau kiri, ya kan? Di TII, NII, Permesta. Kemudian PKI itu contoh yang kiri, semuanya kalah. Padahal tentara kita saat itu tidak sekuat sekarang. Artinya NKRI sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syar'i banget. Harusnya kalah kita. Permesta itu dukungan luar negeri aja besar. PKI ada juga campur tangan asing. Tapi kita buktinya menang. Artinya kita di ini karena memang itu kesepakatan para ulama. Kemudian khilafah. Dalam Al-Qur'an itu belum pernah ada secara eksplisit bentuk pemerintahan harus seperti apa. Ya kita lihat aja negara di Timur Tengah, mana ada yang Republik Arab Mesir, Saudi Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kingdom. Jadi nggak ada bentuk baku, di Timur Tengah pun nggak ada bentuknya keemiran. Toh kalau kita rujuk misalkan, orang-orang kita itu kan rata-rata banyak mengutip bukunya punya Taqiyuddin Nabhani yang banyak dikutip oleh kawan-kawan kita HTI itu misalkan. Mereka banyak merujuk bagaimana Sultan Hamid II. Padahal sejarahnya Sultan Hamid II itu ya termasuk pemimpin yang despotik dan banyak membangun harem. Nah itu sebagai contoh ideal, nggak bisa. Sekarang mana ada negara yang menggunakan sistem negara Islam aja itu di Saudi di mana yang dikatakanlah negara Islam. Mana ada yang sudah terbukti sangat berhasil, belum ada. Menarik ini kayaknya. Tadi kata Kiai singgung tentang yang penting jangan ada yang mengklaim kebenaran tunggal. Oh, ya. Nah ini kan
mereka hari ini meskipun kita lihat sudah secara formal tidak ada gitu, tapi di grup-grup WhatsApp atau di website di internet kita bisa temukan masih narasi-narasi yang memang seperti itu. Nah, maksud saya memperkuat tadi dari Kiai Suprat, khilafah ini sebetulnya seperti perlu ditegaskan lagi, ada tidak sih hari ini di negara Timur Tengah yang pernah sukses jaya gitu, yang sampai terbawa hari ini, Kiai? Mungkin itu perlu kita perkuat di situ tadi, kebenaran tunggal konteksnya. Kami ingin mendapatkan satu gambaran jelas gitu. Keberhasilannya ada di mana dengan klaim kebenaran tunggal itu, Kiai? Malah Abah mungkin sebagai sesepuh ini ada nggak pengalaman bahwa ini yang hebat nih di sini gitu Abah? Begini, di dunia ini ada semacam khilafah ya. Yeah. Pertama Ahmadiyah, itu di pusatnya di London, ya. Nah, kedua Katolik Roma, ya. Nah, pusatnya di Roma, Vatikan. Jadi Roma Locuta Res Finita. Kalau semuanya di sana bilang A, ke bawahnya harus A juga. Nah, kan ini rohani sifatnya ya, bukan ideologi. Nah, sekarang khilafah Islam. Islam yang mana yang mau dipakai? Itu apakah model Muhammadiyah atau model NU? Nah, ada model Persis, ada model mana? Model Anwar ya. Model Anwar gitu ya. Atau ingin bilang bahwa madhab sendiri pun sudah banyak bervariasi pendapat. Ya. Jadi kalau disatukan itu mau pakai Islam yang mana? Nah, atau Islam Wahabi ya, atau Islam Syiah. Nah, itu susah juga dalam pikiran saya ya. Mungkin susah juga kita mau Islam yang mana gitu. Apalagi kalau diklaim hanya satu, kami yang paling benar gitu. Ya, itu. Nah, saya nambah ya, misalkan gini. Khilafah itu kan kita negara sudah baku jadi NKRI, kesepakatan ya. Setelah merdeka kita udah sepakat gitu. Bahkan itu prosesnya kan jauh sebelum kemerdekaan. Nah, itu utopia banget. Jadi orang punya ide khilafah itu utopis lah. Sekarang gini, mau nggak Indonesia gabung sama Brunei Darussalam? Terus kalau ini mau nggak kita dipimpin oleh Sultan Bolkiah ya? Atau sebaliknya? Atau kita ikut Malaysia atau Malaysia ikut kita? Nggak mungkin, kita soal bola aja sama Malaysia Tengah terus. Nah, ya kan gitu. Jadi khilafah ini utopis. Justru ketika sudah ada satu sistem, kemudian orang pengen bangun sistem, berarti udah ada rumah, bangun rumah di dalamnya ya bikin hancur gitu. Jadi ini dan di Al-Quran memang nggak ada secara eksplisit bentuk pemerintahan seperti apa. Jadi kita hanya istilahnya membuang tahsilul hasil lah kalau dalam bahasa santrinya itu. Jadi nggak perlu, dan mandorotnya lebih besar. Mending kita kalau misalkan kurangnya apa, setiap negara pasti ada kurangnya. Iran misalkan yang Islamic Republic itu hampir mirip sistem khilafah karena wali faqih yang memimpin. Ya, tapi buktinya Iran juga tidak bisa jadi negara maju juga. Contohnya Turki Utsmani dulu pernah lama memimpin, tapi kan kejayaan di masa Sultan Fatih. Maka tahun 1924 akhirnya kan digulingkan oleh Atatürk. Kenapa digulingkan? Buah itu akan rontok ketika udah busuk. Karena itu tadi banyak sultan itu yang despotik. Dia kerjanya ngumpulin harem. Saya udah pernah ke Istanbul itu, lihat bagaimana rumah-rumah para harem itu. Sama dengan di Safawiyah sana di Isfahan. Itu rumah istri-istri raja gitu, banyak sekali. Lah, kan mending kita republik udah ada. Toh apa istilahnya, nilai-nilai agama bisa dibawa. Pancasila ini jalan tengah. Agama bisa masuk, hal-hal yang sifatnya dunia juga bisa masuk. Semuanya bisa terakomodir justru di Pancasila. Jadi kayak ingin mengatakan apakah meskipun khilafah atau bentuknya republik atau kerajaan, tetap di situ ada hal-hal yang lebih substansial yang harus ini. Jadi bukan bentuknya, bukan labelnya atau bukan capnya. Tapi substansinya. Baik. Nah, ini isu ini atau pemahaman ini kan sering dikaitkan juga dengan pemahaman tentang jihad. Jadi dikaitkannya ini adalah jihad Islam terbesar atau jihad yang utama, atau apalagi istilahnya itu jihad yang paling utama gitu. Nah, sebetulnya kalau di kita, khususnya di Ahlussunnah wal Jamaah,
konteks jihad ini dan konteks jihad sebetulnya seperti apa yang perlu kita elaborasi tentang jihad itu, yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam ya. Bagaimana tentang konteks jihad kita? Kalau saya nggak tahu, jihad yang paling besar itu yang menjihad melawan hawa nafsu. Nah, ketika Nabi dari perang Badar, ini jihad kecil lah gitu. Nanti kita akan masuk kepada jihad yang besar. Jihad nafsu itu artinya jihad dalam menyelenggarakan pendidikan, jihad dalam menolong orang-orang yang susah, jihad meningkatkan ekonomi umat, jihad memberi makan yang bergizi, itu jihad juga tuh menurut saya, ya. Memberantas kemiskinan. Memberantas kemiskinan gitu. Jadi jihad kalau artinya jihad dalam arti perang itu sempit sekali. Dan perang dalam Islam itu kalau kita diserang atau ada potensi yang menyerang kita, dan ada akhlaknya juga. Tidak boleh membunuh pendeta, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh merusak rumah-rumah ibadat, tidak boleh meracuni air yang diminum oleh masyarakat, tidak boleh merusak tanaman dan sebagainya. Nah itu perangnya, jihad yang perang aja. Perang saja ada etikanya. Ada etikanya, gitu. Kalau ya apalagi sekarang kita sebetulnya damai ya. Relatif damai, bukan lagi perang gitu. Perang, artinya kalau jihad dalam arti perang itu menurut pemahaman saya seperti itu. Tapi jihad yang lebih besar, bagaimana kita meningkatkan kecerdasan manusia, bagaimana kita memakmurkan negara, bagaimana kita supaya rakyat itu merasa tenang, tentram, terjamin keamanannya, hak-haknya dan sebagainya. Itu jihad yang paling besar yang kita berat itu melaksanakannya. Termasuk jihad meningkatkan kemampuan, kesehatan dan otak yang cerdas, itu dengan memberikan makan yang bergizi gratis itu, ya. Itu jihad yang terbesar itu pada saat ini menurut saya. Itu upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan melalui gizi. Melalui gizi, iya. Baik. Ini Syukran, mungkin ada tambahan mengenai Ya, ini. ya, jadi jihad itu saya tulis juga di buku saya, Modernisme Islam itu. Jadi konsep jihad itu memang jangan dipahami secara sempit ya, bermakna perang. Betul kata Pak Kiai Romli bahwa jihad di Islam itu sifatnya pasti defensif. Makanya ayatnya itu udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan atas kalian, ya, udhina lil ladzina yuqatalu, ya, diizinkan kepada orang-orang yang diperangi atau diusir dari tanah kampungnya sendiri, negerinya sendiri, itu baru boleh jihad. Dan itu pun kalau menurut para ulama termasuk Wahbah Zuhaili dan lain sebagainya, itu tetap perdamaian. Selama perdamaian itu jalur selain perang secara fisik bisa ditempuh, itu diupayakan perdamaian. Di antaranya melalui negosiasi atau diplomasi. Ada prioritas di fikih kita, baik Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, bahkan termasuk Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah yang banyak dijadi rujukan teman-teman yang agak ke kanan, itu pun termasuk memprioritaskan perdamaian, gitu. Terus ayat misalkan waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatalunakum, ya kan? Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Jadi berperanglah kepada orang-orang yang memerangi. Jadi artinya kalau diperangi baru membalas. Itu pun wala ta'tadu. Enggak boleh melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, jadi dan konsep jihad sekarang harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Betul tadi misalkan mending jihad di pendidikan. Jihad dalam arti luas, bahkan ada kalau di Iran waktu saya kuliah itu ada namanya kementerian itu JHT Kesowas. Jadi Kementerian Jihad Pertanian. Jadi pertanian itu dianggap jihad karena namanya sudah mencantum amanah jihad. Karena iya, coba lihat sekarang anak-anak lulusan IPB itu banyak yang nggak mau jadi petani, lebih suka kerja kantor karena memang di zaman akhir seperti kata Kim Yamun Zubair, di zaman akhir ini sudah mulai banyak orang yang nggak mau bertani. Padahal bertani kalau kita bicara ketahanan pangan itu harus banyak yang konsumsi. Namanya lembaga jihad. Kementerian jihad pertanian. Nah di Indonesia nih kayak misalkan terlepas dengan kekurangannya deh, kayak misalkan makan bergizi gratis, itu sebenarnya juga sudah memulai bagaimana anak-anak yang kekurangan gizi karena tidak semua orang itu kan secara finansial, secara ekonomi dia
sustain, tapi itu perlu juga pemerintah mulai awal. Kalau ada kekurangan ya kita perbaiki. Jangan ini langsung dicari kesalahannya terus. Nah ini orang-orang kita itu rata-rata di situ. Jadi bukan bagaimana nyari solusi, tapi sudah menjudge dulu. Iya. Kira-kira itulah. Mungkin kalau di kita kalau pakai bahasa jihad takutnya sensitif, disalahpahami lagi. Minimal kita punya ininya gitu ya. Iya. Wadahnya gitu ya. Intinya kan Khusus secara intens. kalau kita jihad itu hanya di mana fisik, Iya. semua pemimpin selama itu waras pasti akan memilih jalan damai. Oke. Karena perang itu yang menang juga rugi, Ya. yang kalah apalagi kan. Yang menang itu kan pasti kerugian secara ekonomi, Iya. secara psikologi, terutama rakyat lah. Innocent people itu kan pasti banyak menderita gara-gara perang Iya. fisik. Gitu. Ini kita menarik sampai ke konteks jihad. Sebetulnya ini kan tidak lepas dari peran para ulama kita di masa lalu sampai mencapai kemerdekaan dan membentuk persatuan sebagai bangsa dan negara gitu kayak. Nah, terkait tadi juga tetap dengan ulama memberikan semacam peran yang vital yang sangat menurut saya pribadi itu jadi pendingin, menjadi sumber inspirasi dan lain halnya. Nah, hari ini kita itu kan punya tantangan, ulama Nusantara atau ulama yang ada di kita itu kita dihadapkan pada ideologi transnasional yang artinya dibawa entah oleh siapa dari luar dan masuknya sangat masif melalui media sosial, media internet dan seterusnya. Menurut Abah dan Kiai, hari ini peran ulama apakah semakin berat, apakah biasa saja, atau bagaimana, dan seperti apa ininya untuk menjaga keutuhan negara ini konteksnya? Saya kira sangat vital. Ya. Yang pertama harus ditanamkan kepada diri ulama bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah warisan ulama. Mengapa warisan ulama? Yang pertama ketika Abah Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad. Ya. Jadi untuk melawan kezaliman, mengusir penjajah. Sebab dalam masa penjajah itu ada 3 macam. Pertama Eropean dan orang-orang Eropa yang tunduk pada hukum Eropa. Kedua Fremde Oosterlingen, ya, orang timur asing. Ketiga Inlanders. Inlanders ya kita ini kesannya bodoh, kotor, tidak sopan santun. Nah, makanya itu dikeluarkan fatwa jihad supaya usir penjajah. Pertama, mempertahankan kemerdekaan, dan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan para ulama. Kedua, kan Belanda tidak rela kalau Indonesia itu bersatu, ya. Maka dibikinlah negara kita itu serikat, negara serikat, dipecah-pecah. Ada berapa puluh negara serikat itu. Nah, kemudian ada ulama yang muncul, yaitu Muhammad Nasir, mengajukan mosi integral tahun 50 supaya kembali lagi kepada kesatuan Republik Indonesia. Berhasillah. Makanya kata Bung Hatta, tahun proklamasi Indonesia yang kedua itu 17 Agustus tahun 1950. Jadi kembali proklamasi pertama negara kesatuan, kemudian dipecahkan proklamasi kedua tahun 1950. Nah, itu ulama yang berperan. Maka ulama itu harus meyakini dalam hati bahwa NKRI itu warisan para alim ulama. Itu menurut saya. Oke. Kalau tambahan saya mengenai transnasional ya, memang Indonesia itu dalam persimpangan. Jadi menurut sejarawan kondang itu dari Perancis, Denis Lombard, kita ini kan disebut Le Carrefour ya. Jadi kita ini berada di persimpangan. Makanya semua ideologi itu bisa masuk. Mengutip Pak Kiai Hasyim Asy'ari, Pak Kiai Hasyim Muzadi. Jadi kita itu ibarat karena di persimpangan semua bisa masuk, dan kita itu terlalu gampang menerima karena kita penduduk yang dengan siapapun itu ramah.
akhirnya tanpa di screening, akhirnya semua diterima. Lah pas sudah diterima, kadang bisa menimbulkan konflik horizontal. Memang beratnya ulama kita ini ya lebih berat ulama-ulama sekarang, karena ideologi apalagi sekarang era sosial media kan, semua ideologi dari mana, makanya kita harus kembali ke bicara mengenai otoritas keilmuan, otoritas, terus kemudian bicara tentang sanad keilmuan. Jadi dalam tradisi kita sanad itu penting sekali. Kita mengutip Ibnu Mubarak kan, al isnad minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Makanya kalau kita bicara ideologi, bicara ilmu agama, semua harus sanad. Karena kalau tanpa ilmu agama itu harus sanad. Ya makanya ideologi ini kalau diambil gebiah uyah, kan sekarang banyak orang ngambil dari Timur Tengah. Timur Tengah sendiri orang yang membawa itu dalam keadaan perang, misalkan dibawa ke sini, psikologinya udah beda. Diterima mentah-mentah. Makanya ideologi yang pas, seperti Wali Songo dulu dakwah. Jadi suasana harus disesuaikan dengan dibawa ke kita. Suasana yang damai. Makanya Wali Songo ketika dakwah, sesuatu yang baru itu ada namanya akulturasi budaya, disesuaikan dengan kearifan-kearifan lokal sehingga tidak bertentangan. Makanya kita itu kan harus, kita ini orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Nah, gitu. Jangan dibalik. Kalau kita orang Indonesia betul beragama Islam, maka keindonesiaan dan keislaman tidak pernah dipertentangkan. Jangan karena kita Islam kemudian budaya-budaya kita kikis habis. Tidak. Coba negara-negara yang hebat kayak Jepang, itu pasti tidak akan pernah meninggalkan tradisi lamanya. Karena kita bersandar itu pasti harus ada sandaran. Benar gini, sebelum kita lanjut. Ini hal ini termasuk mungkin ya yang saya alami dan rasakan sendiri. Jadi misalnya ada satu di media sosial, seakan-akan itu yang ceramah bener kiai atau bener ulama, ternyata itu buatan AI kiai. Gitu, udah pakai bahasa agama, kemudian pakai yang lainnya, tapi ada pesan terselip di situ seperti menyudutkan apakah pemerintah atau golongan tertentu. Nah, hari ini itu banyak berseliweran, entah narasi saja atau entah cerita saja dan seterusnya. Maksud saya begini, kita sepertinya perlu mengelaborasi lagi, entah mungkin dari dari FKUP ini ya, apakah hal ini menjadi indikasi kuat bahwa tantangan ulama bagi ulama semakin berat? Kadang-kadang ada yang kebawa kayak jadi langsung percaya, padahal itu buatan robot gitu. Kalau benar ya alhamdulillah, ini yang salah ini yang jadi sumber masalah. Bagaimana menurut pendapat saya mau dari kesimpulan dulu, dorongan dari sisi ulama untuk pemerintah, apakah cukup dengan regulasi saja, pemantauan saja yang sudah ada atau seperti apa? Jadi selama ini kan ulama dan umara itu harus satu. Kan kalau mengutip Al-Ghazali itu kan, suatu kaum atau komunitas itu rusak kalau dua golongan ini rusak. Tapi bagaimana kita harus membenahi dari pihak ulama? Ya kita berbenah, dari golongan pemerintah juga harus berbenah. Dan itu kembali, kalau bicara soal ideologi dan lain sebagainya, memang makanya kalau dulu Syekh Nawawi Al-Bantani kan, misalkan Ahlussunnah wal Jamaah, definisinya itu dipersempit tapi sebenarnya mempermudah masyarakat. Ngikut salah satu 4 mazhab fikih, ya kan? Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Tasawuf Junaidi Baghdadi sama Al-Ghazali. Karena memang merekalah ini yang otoritatif dan komprehensif. Dari segi keilmuan itu mutabakhir fi ulumihim, tapi juga otoritatif banget. Sanad keilmuan itu nyambung sampai ke Nabi. Dan ada kodifikasi. Padahal kan fikih misalkan ada 16 madzhab fikih. Ketika ada konferensi di Baghdad, itu ada 16 fikih. Tapi kenapa Syekh Nawawi Al-Bantani cukup 4? Dan kiai-kiai kita misalkan karena ngikut mazhab Syafi'i misalkan itu selalu ada gurunya. Misalkan saya sendiri misalkan ya, saya ke Ki Ahmad ke Ki Musleh, kemudian Syekh Mahfud Termas, Syekh Mahfud kemudian Ki Zaini Dahlan, kemudian Syekh ini Dimyat, Utsman Dimyat, kemudian nanti ke Imam Syafi'i, ke Imam Malik, nanti sampai Ibnu Syihab Az-Zuhri, nanti sampai ke atas, sampai Abdullah bin Umar misalkan, nanti ke Rasulullah. Jadi semua sanad keilmuan ini harus dijaga, baik dalam semua ilmu fikih, tasawuf, kan gitu. Makanya tasawuf juga harus ada mursyid. Betul. Iya kan? Ya, kalau anak sekarang kadang itu kan berguru dengan internet yang tidak tahu dengan kadang orang yang baru mu'alaf itu kadang lebih dipercaya dibanding orang yang udah mondok puluhan tahun. Itu yang mau saya sampaikan. Hari ini kita bisa tanya misalnya AI, ChatGPT, mau tentang tasawuf, fikih atau yang lainnya, itu langsung dijawab, Pak. Seakan-akan itu ulama yang menjawab. Nah, hari ini kalau
itu kan berdasarkan data Pak yang direkam. Tapi kalau itu tidak kita isi dengan yang sebenarnya, maka akan menjadi isi yang lain. Nah, itu mungkin tantangannya tadi. Mungkin boleh nambah sedikit ya. Oke. Bedanya kalau dalam kesarjanaan Islam, ketika ada kita berguru kepada guru, itu bukan hanya jasadan, bukan hanya syafahi. Iya. Jadi bukan wajan biwajin, tapi ada juga hati ke hati. Makanya dalam kita nyantri itu kan ada namanya riyadhatun nafs, tirakat, rialat. Itu ada. Kemudian transformasi keilmuan itu tuh tidak hanya bentuk fisik. Yeah. Misalkan Imam Bukhari sebelum nulis hadis itu selalu sholat 2 rakaat dan dalam keadaan suci. Imam Ghazali coba lihat. Ini yang membedakan dengan kesarjanaan di tempat lain. Lah kalau anak-anak sekarang ini percaya ke AI, ya itu memang itu tantangan yang berat bagi ulama, dan ulama harus melek teknologi juga. Bagaimanapun namanya teknologi pasti ada bolongnya. Itu tadi dia tidak bisa mengisi yang ruh dan tidak bisa mengisi yang detail. Nah, kita kalau ngaji Fatihah aja, kalau belajar dari ini gampang kan? Ya, tapi kalau sama guru, Iya. kita di pesantren, kita di kampung sudah khatam itu 3 kali, di pesantren 1 minggu belum khatam Fatihah, gitu. Nah, Ibaratnya gitu. ya kalau Ka'bah mungkin jadi situasi hari ini Pak, teknologi mendominasi. Potensinya ruang di situ didominasi oleh orang-orang yang tidak belajar langsung melalui jalur sana, tapi melalui teknologi. Mungkin di sini Abah ke pemerintahnya gitu Pak, supaya kita ulama ini seperti apa dikolaborasikannya dengan situasi hari ini. Teknologi, pemerintah dan ulama ini seperti apa sebaiknya? Pertama, ya ulama sendiri seperti kesyukuran itu harus melek teknologi. Ya, tidak as usual, tidak biasa saja, ya. Tapi harus melek teknologi. Jangan pun ulama, orang Baduy aja sekarang sudah melek teknologi. Apalagi para ulama. Nah, sehingga kalau ada masalah-masalah yang bersifat teknologis, ya baik melalui medsos atau media-media lainnya, bisa mengimbangi. Itu, ya meskipun tidak melawan, tapi mengimbangi. Nah, artinya itu peran ulama sendiri, harus mawas diri. Ya, jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Ilmu agamanya memang tinggi, kalau tidak melek teknologi malah digerus sama orang-orang. Kedua, dari segi pemerintah sendiri itu harus bisa kerjasama dengan ulama. Nah, ya, ulama kalau istilah ilmu itu sahibul hukumah, nah, mitra pemerintah. Ya, apa yang menjadi kesulitan-kesulitan para ulama, ya, apa yang menyangkut teknologi, seperti sudah benar, seperti apa namanya sekarang judi online mulai diberantas, ya. Nah, itu bukan judi online saja, masalah-masalah yang maksiat, ya, kan ulama hanya bisa amar ma'ruf saja. Dari mukanya pemerintah, Eksekusinya pemerintah. eksekusi pemerintah, ya. Ya, artinya itu pemerintah dan ulama harus kerjasama. Nah, ketiga, kita menjunjung tinggi akhlak Islam. Dulu angkatan perang Demak kan kuat tuh. Ya. Kalau begitu orang-orang yang di Suria kita perangi aja. Kata Sunan Derajat, jangan intinya, jangan diperangi. Islam itu tidak begitu. Sekarang apa dia kesenangannya? Kesenangannya nangkap wayang, kita nangkap wayang aja. Jadi ada solusinya. Tidak ada solusinya. Ya. Jadi tidak melalui kekerasan, tetapi kira-kira apa yang menjadi kesenangan masyarakat. Jadi itu antara pemerintah dan ulama itu harus kompak, harus sama-sama. Ditingkatkan lagi Pak ya. Semakin ditingkatkan Jadi lagi. teknologi soalnya Ya. cepat. Jangan sampai ulama itu cuek saja. Biasanya urusan pemerintah lah. Itu pemerintah jangan urusan ulama. Kedua-duanya harus akur, harus kerjasama. Nah, ini terakhir kita artinya sebetulnya ini mengarah kepada penguatan moderasi beragama, di mana toleransi, intoleransi ini perlu kita pandang sebagai sesuatu hal yang kontinual diperhatikan secara
intensif karena jalur informasi, teknologi, kemudian sebarannya sangat berubah cepat, sangat berubah drastis. Kadang-kadang hari ini, besok udah isu lagi, ganti lagi isunya gitu. Nah, dalam rangka perkembangan zaman yang disrupsinya cepat sekali ini, sepertinya konteksnya erat sekali dengan hablum minanas terus nih Pak hari ini. Kadang-kadang kita mikirin berita aja gitu. Bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman ini melalui moderasi beragama, kemudian apakah ada metode lagi yang lebih cepat lagi atau bagaimana? Artinya moderasi beragama ini harus ditingkatkan, Pak. Tapi disrupsi juga makin cepat. Nah, ini juga harus dikejar lagi ya, kayak gitu. Bagaimana menurut Abah? Sudah ada moderasi beragama, tapi kadang-kadang melalui jalur ini terus datangnya bulan kapan gitu, Pak. Nah, bagaimana, Pak? Jadi moderasi beragama itu bukan agama yang mau dimoderatkan, ya, sebab agama itu sudah mengajarkan hal-hal yang moderat. Tapi cara kita beragama itu ya yang harus moderat. Artinya kita menghargai keyakinan orang lain. Saya misalnya pernah menerima tamu dari Romo Katolik. Pas sholat dohor, saya permisi dulu. Saya mau sholat dohor dulu. Nah, nanti setelah 10 menit kembali. Nah, artinya moderasi beragama itu bukan kita melaksanakan ajaran agama supaya orang lain senang gitu ya. Pemahaman dulu. Jadi tetap kata kita beragama itu moderat. Jadi menghargai keyakinan orang lain meskipun kita tidak ikut campur. Nah, kalau dalam Islam ya ada orang yang usuli. Nah, kalau kita tidak usuli ya biarin aja yang usuli yang tidak gitu kan. Kalau misalnya kalau tidak kunut, yang tidak kunut itu jangan menghardik mencaci bagi orang yang kunut. Dia tidak kunut, dia tidak kunut saja gitu ya. Nah, itu moderasi beragama. Nah, itu hanya menjadi moderasi beragama itu sikap kita beragama yang menerima dan menghargai keyakinan dan praktek-praktek keagamaan orang lain. Nah, itu ada toleransi. Tadi toleransi juga ada batasnya. Saya pernah baca buku Introduction to Politics ya. Nah, ngarang lupa lagi. Nah, toleransi itu ada batasnya. Kalau ada pergumulan membahayakan orang lain, membangun ya perusak kohesi sosial, bukan sebebas-bebasnya, apalagi mengganti ideologi negara kan harus itu ya. Alasannya toleransi gitu. Toleransi berarti di situ. Ya. Nah, saya ingat dari kesepakatan mengenai agama saya akan bacakan ya. Itu. Misalnya di sini ada pemuka agama di Indonesia memandang bahwa semua upaya yang ingin mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila merupakan ancaman serius bagi eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu kan ada toleransi lagi tuh. Itu sudah tidak ada toleransi. Kira-kira bebasnya. Ada orang lari-larian ke sana kemari bebas. Tapi ketika dia biarkan aja itu toleransi. Ketika dia mau jatuh, berarti toleransi kita tolong Tuhan jangan sampai jatuh. Nah, ada juga orang yang bilang ini kan kita negara demokrasi bebas berpendapat, tapi pendapatnya dia harus khilafah katanya. Jadi dia menikmati demokrasi, tapi bicaranya khilafah. Nah, berarti sebetulnya sudah pengguna juga Pak ya, atau penikmat juga gitu. Jadi penggunaan kebebasan itu satu batasnya itu hukum. Kalau hukumnya menghalangi dia kebebasan, berarti bebasnya. Kedua, spirit of brotherhood. Dalam Declaration of Human Rights, pasal pertama itu dibuka dengan spirit of brotherhood. Jadi semangat persaudaraan. Kalau semangat permusuhan sudah selesai itu, nggak usah itu lagi. Ya, syukuran tambahan untuk moderasi peningkatannya seperti apa? Apakah berubah metodenya? Moderasi ini kan sudah menjadi semacam proyek nasional ya. Artinya menjadi program pemerintah yang sifatnya nasional. Itu memang penting. Tapi memang
yang harus kita tekankan adalah ketulusan itu. Hmm. Jadi jangan hanya dipandang bahwa ini sebagai program, apalagi sampai dipandang sebagai proyek. Nah, ini bahaya. Jadi memang agama itu sebenarnya sudah mengajarkan moderasi. Agama itu pada intinya moderat. Semua agama itu pasti akan mengalami pergeseran ke titik ekstrim kanan maupun kiri. Itu teorinya Dr. Ali Syariati misalkan. Semua agama, agama langit maupun agama non langit, akan ada krisalis, ada Arya ya, yang non samawi atau Abrahami gitu. Semua akan mengalami. Nah, makanya misi para nabi itu ketika agama itu sudah mulai ekstrim ke kanan, pasti para nabi itu meluruskan supaya kembali ke tengah. Tapi kalau ekstrim ke kiri, pasti akan diluruskan sehingga kembali ke tengah lagi. Nah, makanya perlu tulus, termasuk toleransi. Toleransi ini harus didasari dengan ketulusan. Jangan hanya toleransi itu, yang penting sesuaikan dengan aturan SKB 3 Menteri. Tapi sebenarnya tidak tulus. Padahal sebenarnya hak menjalankan agama itu dilindungi oleh undang-undang. Per individu sama. Jadi standarnya itu bukan kelompok mainstream atau non mainstream. Tapi hukum itu sebenarnya tidak cukup. Harus ada ketulusan. Toh sebenarnya orang menjalankan agama, ketika kita beragama, kok kita takut dengan orang lain, itu berarti ketulusan kita sudah mulai bergeser itu. Kita takut ada agama kita bisa hilang dengan misi orang lain. Ini juga justru ada masalah di diri kita. Seperti ada tawar-menawar di situ ya. Iya. Gitu. Dan sesama pemeluk agama itu harusnya kolaborasinya harus lebih dominan dibanding kompetensinya. Apa kompetisi? Kompetisi. Kalau kompetisinya lebih dominan daripada kolaborasi, wah itu jadi bahaya. Toleransi tidak akan pernah tercapai. Gitu. Jadi toleransi itu harus dari semua pemeluk agama itu harus tulus. Jangan ada yang ngakali, ya. Ini bilang ini, misalkan saya udah izin, tapi satu sini juga mempersulit dengan dalih hukum. Nah, makanya hukum itu sebenarnya jalan tengah ketika tidak ada titik temu. Tapi kalau kita sama-sama tulus, nggak perlu pakai hukum. Selesai. Nah, coba lihat para tradisi agama-agama besar ya. Islam itu mencapai puncak kejayaan pasti selalu toleran. Dan para sahabat pun itu mendahulukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif. Bahkan dakwah Nabi pun itu nggak pernah keras kan. Makanya ada Quran itu, ayat Quran, walaupun tafaddan walidul qalb lam faddu min hawlik. Kalau kamu dengan yang keras hati itu, akan orang pada minggir. Dan kekerasan memang tidak pernah efektif. Kalaupun orang itu ngikut, tapi tidak simpati. Nah, kira-kira itulah. Baik, sudah cukup banyak kita bahas hari ini. Beberapa pertanyaan dan penjelasan juga pencerahan dari Pak Kiai. Terakhir mungkin closing statement sebelum kita tutup, Kiai. Dari Abah Kiai seperti apa? Baik, saya akan membacakan ini hasil musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa. Ini sebuah pemuka agama nih. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu ketemu. Pemuka agama di Indonesia meneguhkan kesepakatan para pendiri bangsa. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk terbaik dan final bagi bangsa Indonesia, dan oleh karena itu harus dipertahankan seutuhnya. Itu pemuka agama nih, bukan saya yang ngomong ya. Kedua, pemuka agama di Indonesia meyakini bahwa Pancasila yang menjadi dasar NKRI merupakan kenyataan historis, sosiologis, antropologis, pengakuan teologis, dan kristalisasi nilai-nilai agama. Nah, oleh karena itu umat beragama harus berkomitmen mempertahankan NKRI melalui pengamalan sila-sila dalam Pancasila secara sungguh-sungguh dan konsisten. Nah, itulah dilaksanakan musyawarah ini tanggal 8 sampai 10 Februari tahun 18. Nah, diperlihatkan Kiai sedikit bukunya. Ini kamera. Kesepakatan para pemuka agama Indonesia. Oke. Lanjut mungkin dari Kiai Sukron, Jadi kita sesama masyarakat Indonesia, apapun latar belakang agamanya, sukunya, kita harus bersatu. Kita harus sama-sama berkolaborasi, ya. Pemerintah juga, negara harus melindungi agama, tapi agama juga
supaya bisa mewarnai spirit beragama, itu harus mewarnai kehidupan berbangsa. Karena itu penting gitu. Harus ruhnya, bernegara itu harus ada ruhnya. Ruhnya apa? Nilai-nilai agama. Dan kita memang persatuan itu mutlak. Karena di Quran sendiri kita harus bersatu. Karena kalau kita nggak bersatu repot. Kita harus menjaga keamanan negeri kita, keutuhan negeri kita. Karena kalau negeri kita nggak utuh, kita menjalankan ibadah juga nggak akan bisa. Coba lihat Timur Tengah itu. Ketika konflik, ya kalau ada friksi, ya biasa, namanya hidup. Tapi harus diselesaikan dengan baik. Para pendahulu kita, dulu kalau ada friksi, ada perbedaan pendapat, diselesaikan dengan cara, dengan kepala yang dingin. Bisa ngopi bareng. Kan di tradisi pesantren itu kita kalau ada apa ngopi, ya ngopi. Jadi jangan dibikin pertentangan gitu. Makanya ada salah satu makalah itu. Kalau ada orang itu berteriak marah atas nama agama, berarti niatnya itu sudah cacat. Kita berdakwah, mendakwahkan agama, satu keyakinan, kok dengan cara marah, berteriak, berarti sudah niatnya sudah ada masalah. Kira-kira itulah. Baik, sahabat semua, kita baru saja mendengarkan pencerahan dari Abah Kiai Haji Romli, sesepuh Banten, juga Kiai Supron Makmun, tokoh intelektual muda Banten. Pertanyaan-pertanyaan tadi seharusnya bisa meneguhkan kita bahwa menjaga Pancasila, NKRI, dan kerukunan bukan hanya pilihan, tapi amanah agama sekaligus seperti yang dikatakan Abah tadi adalah warisan para ulama. Kemudian dalam Quran juga sudah disampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bahwa kita harus berpegang teguh, jangan tercerai-berai, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan ulama kita yang sering kita dengar dan sudah sangat terkenal sekali, yaitu hubul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Kiai Haji Romli, Kiai Supron Makmun. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, Amin, amin. keberkahan umur, rezeki yang lapang, serta membawa keberkahan terus buat kita, memberikan pencerahan sehingga cerdas semua. Amin, amin. Amin khususnya. Saya Kang Lim pamit undur diri. Mari kita pulang dengan satu renungan bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar kita dan perdamaian adalah hal yang harus kita jaga karena sangat penting. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.